Puji nama Tuhan, Philadelphia. Kembali lagi di channelku, di podcastku Elsa Yoko Sanyadiapane. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan bintang tamu yang spesial, yaitu Kak Silviana Ike Setiawan. Betul ya? Bener banget. Kalau dipanggil biasanya Kak Vivi. Yap, Kak Vivi. Kak Vivi ini dari kakaknya Kak Christine ya. Ya, bener banget. Ya, puji nama Tuhan. Gimana Kak kabarnya? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan. Ya, dan Kak Vivi ini merupakan salah satu pengajar di ibadah anak dan remaja, teman-teman. Puji Tuhan, di Gereja Elim diberikan pelayanan untuk paduan suara dan mengajar di kelas anak dan remaja. Ya, puji Tuhan. Kalau di kelas anak remaja sendiri, kakak megang kelas apa? Sekarang sih puji Tuhan pegang kelas remaja. Oh, kelas remaja. Iya. Pantesan tadi Kak, aku pas lihat yang keluar anak kelas 4 dan 6 kan, aku nyari Kak Vivi mana? Terus Mas Yonatan bilang, belum di remaja. Oh iya. Soalnya kan sebelumnya di situ kan. Bener. Sebelumnya di kelas SD kalau bilang ya berarti. Iya. SD kelas 4 dan sampai kelas 6. Puji nama Tuhan. Dan itu masih sampai sekarang aku ingat Kak. Jadi kayak Kak Vivi ini puji nama Tuhan bertahan dalam pelayanan. Puji Tuhan, semua itu karena Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Dari aku kecil sampai aku sudah lebih besar ya Kak. Lebih besar, tapi jangan dihitung ya, berarti umurnya berapa? Iya. Aduh. Iya, tapi tetap aja kok. Kalau kakak tetap bertahan itu yang lebih memberkati. Amin. Bertahan dalam, meskipun pasti kan ada pergumulannya, khususnya kakak yang bekerja di mana Kak? Bekerja di Surabaya. Di Surabaya, sedangkan kita beribadahnya di Pare. Itu perjalanannya nggak 2 menit teman-teman. Berapa jam Kak perjalanannya? Kalau naik bis ya 2-3 jam lah. 2-3 jam naik bis, perjalanan naik bis. Dan itu belum dramanya ketinggalan atau gimana ya Kak? Aku nggak ngerti sih kalau naik bis gimana. Lebih ke karena kan pulangnya weekend. Hari Sabtu kan itu setengah hari ya. Itu jam 12 tuh baru pulang. Kalau setengah hari itu banyak orang pulang juga. Jadi dramanya ya lebih ke berjuang untuk berdiri di atas bis gitu kan. Soalnya kalau dapat tempat duduk dari terminal itu udah puji Tuhan banget ya. Perjuangan tiap minggu kayak gitu kan. Karena harus pulang. Kalau tiap minggu ya di weekend ya pastinya perjuangannya umpel-umpelan karena banyak banget yang mau pulang. Ya kan? Berdiri. Kalau berdirinya itu agak lega nggak apa-apa. Biasanya tuh kayak udah padet banget. Iya kan? Aduh. Itu udah. Akhirnya. Jadi tiap minggu sih aku selalu berdoa supaya dapat tempat duduk sih, pasti itu. Itu sudah aku setiap minggu. Dan puji Tuhan, aku menjadi saksi sih teman-teman kalau kalau ketemu ya ibadah kaum muda itu kan kakak baru pulang termasuk kan? Iya. Kan baru nyampe Pare, berjuang bisa nyampe ke Pare, bahkan ngikuti ibadah kaum muda. Kalau secara daging pasti milihnya mah nggak usah ya Kak, minggu aja. Iya benar, karena udah capek gitu kan. Istirahat untuk minggu aja gitu. Tapi aku bersyukur kalau meskipun dari jauh perjalanan itu tetap memperjuangkan untuk beribadah, ibadah kaum muda teman-teman. Puji Tuhan. Kak, kalau pengalaman kakak sendiri, kan kakak kerja di Surabaya, itu ada nggak sih pengalaman di tempat kerja itu yang bikin kakak mungkin merasa sendiri atau apa gitu? Namanya kerjaan gitu ya, kalau lagi peak season, lagi rame, lagi banyak karyawan, itu kan benar-benar kita terfosir dari segi tenaga, pikiran juga kan. Tapi ya itu tadi kembali, kalau aku lagi capek banget, lagi penat banget pikiranku, aku pasti nyanyi di tempat kerja. Nyanyi Kak? Iya, serius. Oh ya? Nyanyi, memuji Tuhan. Itu ngaruh Kak? Sangat ngaruh. Oh ya? Ya beneran, soalnya kan pada waktu itu yang aku rasain ya, di hati ini kayak berasanya nggak ada damai sejahtera. Pasti kan kayak gitu ya, capek, lelah gitu loh. Terus habis itu pikiran juga gitu, rasanya kayak burn out ya kalau bilang ya. Kayak gitu, udah kayak pusing banget. Itu salah satu obat yang manjur. Iya. Itu langsung kalau kita memuji nama Tuhan itu pasti langsung pikiran rada
pasti adem, Pasti hati adem adem. juga. Jadi kita ngelanjutin kerjaan itu nggak semakin salah. Oh iya, Ya, kayak benar. gitu. Kadang kan kalau kita lagi sumpek, terus lagi capek, terus kita terus kerjain itu, pasti Malah kemungkinan besar besarnya itu tuh bisa membuat kesalahan malah kayak salah gitu. besar jadi Heeh. nanti Heeh. kebawa. Akhirnya ya itulah Itu termasuk Trik. tips loh tricks buat and tricks. Ya benar. buat teman-teman di rumah, bahkan di tempat kerja yang aku nggak ngerti berapa orang sih Kak itu kira-kira. Kalau lagi peak season nih, kalau lagi peak season itu kita di unitku itu ada 2 shift. Mm-mm. Itu satu shiftnya itu aku pegang 600 orang. 600 orang itu semua ada Kak? Oh ya, nggak mungkin iya, ya? mahal. ada orangnya. Aku kira kan Itu kayak satu shift ya. ya puji nama Tuhan kalau dalam keadaan yang apakah Kak bilang tadi peak season Kak? Itu Iya, kalau peak banyak season. orang ya. Iya, kalau- Itu yang bisa bikin kita terforsir. Tipsnya adalah dengan cara memuji Tuhan. Itu memberikan damai. Emang lagu apa yang Kakak paling sering kumandangkan? Oh. Lagu apa itu? Kalau aku sih lagunya ganti-ganti ya. Biasanya tuh yang paling sering tuh kalau abis kayak lagu ibadah minggu gitu. Oh, gitu. Nah itu gitu kayak gitu aja sih. Jadi nggak ada lagu khusus. Oh, Ini itu loh yang hati senang Oh. dalam Tuhan itu biar Oh, hati hati senang ya. senang. Pokoknya yang semangat sih aku jadi lagunya. bikin kita sendiri termotivasi gitu. Benar. Buat teman-teman di rumah bisa dicoba supaya pas capek itu bukan malah ngeluh tapi Memuji Puji Tuhan. Tuhan. Kalau nggak percaya cobain. coba aja. Nah Kak, lanjut aku pengen tahu dong. Mungkin ada satu ayat kesukaan Kakak, ayat favorit Kakak yang pas dalam kayak beban, masalah, pergumulan itu Kakak, yang Kakak gak bisa ceritain ke orang, itu Kakak teringat satu ayat apa? Di Yesaya 57 Mm-mm. ayat 10. Mm-mm. Oleh perjalananmu yang jauh, engkau sudah letih lesu, tetapi engkau tidak berkata, tidak ada harapan. Engkau mendapat kekuatan yang baru, dan sebab itu engkau tidak menjadi lemah. Haleluya, amin. Favorit banget. Nama Tuhan. Itu apa yang bikin Kakak suka dari ayat yang itu? Lebih ke suka ayat ini karena walaupun kita udah namanya manusia hidup di dunia itu pasti ada capeknya. Mm-mm. Nah, tapi sebagai anak Tuhan kita nggak boleh udah nggak putus asa, nggak boleh kita putus harapan. Mm-mm. Ya walaupun kita capek. Bener. Nah itu dari situ kalau kita udah nggak berkata aja nggak ada harapan, nggak putus asa, itu sudah kita menjadi kekuatan baru buat kita. Benar, Kayak benar. gitu loh. Kita Iya, harus iya. menyemangati diri kita. Bener. Nah, dengan firman Tuhan. Amin, betul. Ini kayaknya kalau versi ini di mana tadi? Yesaya ya? Yesaya. Kalau di Perjanjian Baru, kalau menurutku yang sama itu di 2 Korintus 1 ayat 9 sampai 10 kalau nggak salah. Kayak dari kematian yang begitu ngeri, Tuhan Yesus telah dan akan. Jadi Tuhan telah menolong kita dan akan menolong kita lagi. Kalau itu yang jadi kekuatan buat aku. Jadi kayak ya sama sih tentang putus asa, supaya Iya. kita nggak putus asa. Benar banget. Ya, benar Mm-mm. banget itu. Apalagi kan zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang tuh kan informasi dan lain sebagainya tuh udah semakin cepat ya. Benar, benar. Berita-berita yang nggak baik. Mm-mm. Nah, terus habis itu mulai dari berita mungkin ekonomi lah dan lain sebagainya. Iya. Sekarang kalau mau masuk sekolah aja sudah rumit, mau ngerjakan ini susah kayak gitu kan. Dan kita kan nggak punya kuasa ya. Iya. Kita bukan orang yang berkuasa Berkuasa, gitu kan ya. bukan. Nah, itu kalau sudah kena himpitan yang kayak gitu. Iya. Nah, itu kalau tidak punya kekuatan iman dari firman itu Benar. pasti putus asa Putus sih. asa. Beneran. Cepet putus asanya. Cepat bener. Apalagi juga banyak putus asa itu bentuknya macam-macam juga. Benar. Pelarian ke suatu hal-hal yang tidak, Tidak baik gitu. Tapi bersyukur sih. Iya Kak, memang benar kalau kita nggak punya pegangan firman itu kita cepet kok, jauhnya itu cepet, jatuhnya juga cepet. Makanya aku sih sering kalau waktu firman gitu ya, Mm-mm. karena kan memang di PMA Mm-mm. ya firman itu kan nggak sekali saja diulas, Iya betul. ya kan, selalu diulas kembali, Lagi. dengan Iya. pembukaan yang baru, Benar. ya seperti itu ya. Itu yang membuat kita jadi ingat terus. Benar ya. Nah, soalnya kadang tuh manusia itu gampang banget kalau membuat kesalahan itu alasannya lupa.
lupa. Oh, Nah, iya. itu kayak dimanusiawi kan gitu loh kalau alasan udah Dibiasain ya. lupa gitu loh. Nah, karena itu kita butuh banget firman gitu loh. Amin. Kalau menurut kakak sendiri, berkat firman yang kakak terima hari ini yang menjadi berkat secara khusus buat kakak apa? Kalau hari ini berkat khususnya ya, kalau buat aku sih Tuhan Yesus yang adalah suami, ya itu suamiku yang menjadikan aku. Amin. Puji Nah nama itu ya, Tuhan. Tuhan itu yang adalah suami itu menjadikan aku menjadi kepunyaannya sendiri. Amin. Ya bahkan kita manusia yang berdosa ini, ya Tuhan itu mau menebus gitu loh dengan ya, darah benar. yang mahal. Ya. Nah itu sungguh berkat yang luar Luar biasa. biasa. Lah, kalau kakak misalnya di Surabaya itu ibadahnya live streaming ya? Iya benar. Kalau Itu- hari Selasa dan Jumat live streaming. Itu gimana kak? Aku kepo deh. Ya puji Tuhan ya itu kesaksian juga ya. Kalau live streaming ini kan ada setelah masa Covid nih. Masa Covid ya. Nah, sedangkan aku di Surabaya ini sebelum masa Covid udah di Surabaya, Iya, ya kan? duluan. Nah, sebelum masa Covid memang sih kalau ibadah pertengahan hari itu aku nggak ibadah, ya kan? Karena Iya, kan Covid nggak ada ya. live streaming, Ada. nggak ada gimana ibadahnya gitu kan. Iya. Nah, terus akhirnya ya puji Tuhan kalau setelah ada Covid nih ada live streaming, Iya. ya itu berkat sih buat Berkat. aku iya. beneran. Karena apa ya? Dulu kan sebelum aku ke Surabaya kan aku juga ibadah 3 pokok ya, Iya, 3 pokok benar. ibadah gitu loh. Iya. Jadi kalau setelah di Surabaya cuma 1 kali ibadah kayak Rasanya kurang. kurang gitu loh. Jadi ya adanya live streaming ini benar-benar berkat sih buat saya Puji kayak Tuhan. gitu. Benar-benar sudah apa ya, bisa memberkati saya. Akhirnya dapat firman terus. Puji Tuhan, bisa ngikuti. Bisa ngikuti berkat firman itu nggak hanya di hari Minggu Minggu. aja. Kalau minggu aja kan kepotong ya. Kepotong bener banget berkatnya. Aku jadi ingat berkat firman yang beberapa minggu lalu kak tentang gempa bumi yang menyelamatkan. Ini Covid kan? Ya benar. Covid kan termasuk Benar. sebenarnya bikin orang itu kayak rasanya bencana, tapi ternyata di balik itu juga ada kebaikan Tuhan, Nah, kemurahan Tuhan buat orang-orang yang jauh tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung, beroleh kemurahan siaran tunda. tapi itu sangat berbeda ya teman-teman ya. Ini. Jadi kalau ada kesempatan beribadah di gereja, ya beribadah aja di Lebih gereja baik. karena lebih baik di rumah Tuhan kan. Benar. Nah, dan juga lebih baik kita berjemaat, berkumpul bersama gitu Iya, loh. iya. Bisa melayani. Kalau live streaming tidak bisa melayani ya teman-teman. Itu. Iya, Cuma ya kembali lagi saya juga memandang live streaming ini berkat karena apa? Berkat firman Tuhan itu bisa terus-menerus saya terima. Betul. Seperti itu sih. Ya pergumulannya supaya tidak menjadikan live streaming ini tadi sebagai alasan untuk nggak ke gereja. gereja. Jadi mengentengkan. Iya. Nah, kayak gitu loh ya. Kalau di firman Tuhan kan juga dikatakan ya, kita mau ibadah itu harus bayar harga. Oh iya, betul. Nah, harga di sini kan bukan hanya nominal uang Nominal, aja iya. ya, mungkin persembahan itu ya kayak Iya, yang bisa kelihatan ya. Mm-mm. Tapi ya itu tenaga kita, waktu kita Benar. untuk beribadah itu kan juga kita termasuk bayar harga. Iya, betul. Capeknya setiap minggu pulang gitu kan, itu benar. bayar harga Bayar banget harga. itu. Orang-orang kalau dijelaskan sama mereka mungkin mereka pasti tepuk jidat ya, kayak ngapain gitu kan. Iya benar. Ngapain kalau sudah capek-capek ngapain gitu. Tapi emang harus seperti itu. Kata firman Tuhan harus seperti itu. Benar. Dan berkatnya sudah kakak rasakan sendiri kan. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Sudah bisa dilihat teman-teman. Segemoy ini Tetap ada keceriaan maksudnya gitu ya. Tetap ada Iya. sukacita, damai sejahtera. Aku senang banget hari ini bisa ngobrol sama kakak. Banyak banget yang kakak bagikan. Dan kakak bisa sampaikan itu dengan sangat percaya diri. Karena aku yakin itu juga dari hati kan. Hati percaya, mulut mengaku. Iya benar. Sudah dirasakan berkatnya. Ya, sudah ada testimoninya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan aku yakin percaya untuk kedepannya apapun yang kakak harapkan, mungkin dalam keluarga, dalam usaha pekerjaan, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Khususnya kerinduan kakak yang tadi untuk dapat beribadah di rumah Tuhan itu. Ya. Itu bergumulan kakak kan. Itu aku yakin percaya Tuhan itu ngerjakan yang mustahil kok kak. Amin. Amin. Jadi Tuhan pasti buka jalan. Puji nama Tuhan. Mungkin kakak mau menyanyi satu lagu pujian?
Boleh. Oke, lagunya apa? Ku mulaikan pelayananku. Mulaikan semua pelayananku, bukan karena ku merasa bisa. Ku pandang korbanmu yang selamatkanku. Ku rasa kasih-Mu yang besar. Ku cinta Kau Yesus, mempelaiku yang setia. Ku mau layani dengan sepenuh hati. Hanya Kamu, Rahan-Mu, ku dapat melayani. Biar ku lakukan dengan kasih. Ku cinta Kau Yesus, mempelaiku yang setia. Ku mau layani dengan sepenuh hati. Hanya Kamu, Rahan-Mu, ku dapat melayani. Biar ku lakukan dengan kasih. Hanya Kamu, Rahan-Mu, ku dapat melayani. Biar ku lakukan dengan kasih. Biar ku lakukan dengan kasih. Yeay, puji nama Tuhan. Terima kasih Kak Vivi untuk waktunya. Pujian yang sangat luar biasa. Dan teman-teman di rumah juga, terima kasih sudah menonton. Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Philadelphia.